Bahasnya sudah hadir bersama kami penasihat hukum dari Ahok, Rolas Sitinjak, serta mantan Hakim Asep Iwan Iryawan. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak. Untuk banding ini yang saya tahu bahwa dari tim penasihat hukum sudah siap sebenarnya ya untuk banding ya. Jadi benar-benar sudah dipastikan tidak jadi banding dari kubu Ahok nih. Ya. Jadi kita bukan cuma sudah siap, tapi memori banding sudah kita masukkan. Sudah masuk sebenarnya. Sudah masuk memori banding, sudah insahe, terus kita sudah buat tanda terima semuanya, itu sudah selesai semuanya proses itu. Jadi hanya tinggal dilanjutkan, tapi mengetahui bahwa keputusan keluarga adalah untuk tidak jadi banding itu setelah berapa lama setelah memasukkan memori banding? Setelah jadi banyak orang mengatakan, apakah Anda tahu bahwa keluarga akan cabut banding? Saya bilang kita ini bukan pengacara yang bodoh. Kalau kita tahu dia akan cabut banding, ngapain kita masukin? Itu buat banding itu, buat memori banding bukan pekerjaan yang mudah juga, Mas. Perlu pemikiran, waktu, dan lain-lain. Jadi setelah kita masukin semuanya berkas, tanggal 9 kita nyatakan banding, memori banding kita masukkan kemarin, pagi kita proses semuanya, siang selesai, terus sore-sore pas kita sudah mau pulang, pihak keluarga datang. Bu Veronica dan Bu Vivi juga yang menjadi rekan kita sebagai advokat pendamping Pak Ahok. Datang, mereka mengatakan keputusan keluarga harus dicabut bandingnya. Jadi ini kan disampaikan oleh Ibu Vero dan Ibu Vivi kepada penasihat hukum. Mereka menjelaskan tidak apakah ini sebenarnya setelah keluarga mungkin memutuskan atau memang dari Pak Ahok sendiri yang mengatakan harus cabut memori bandingnya? Jadi Pak Ahok pasti sudah punya pertimbangan tersendiri, pasti beliau punya suatu kalkulasi sendiri, latar belakang pemikiran sendiri, kenapa beliau sampai banding. Yang jelas, kalaulah Pak Ahok memikirkan nasibnya sendiri, as a personal, kita yakin Pak Ahok kan jalan terus. Jalan terus maksudnya menghadapi hukumannya atau jalan terus proses hukumnya? Proses hukumnya akan jalan terus, banding akan main terus gitu. Ya, karena memang ketika beliau ditahan di Makobrimob, beliau banyak dengar pendapat, beliau banyak perenungan, beliau banyak ngambil pembelajaran terhadap perkara ini dan banyak merenung ya. Mungkin ini yang terbaik buat beliau dan buat masyarakat secara umum atau buat masyarakat secara kebanyakan orang kira-kira. Jadi memang arahan dari Pak Ahok lah ini? Ini dari Pak Ahok. Menarik banding ini. Kalau proses bandingnya sendiri Pak Asep, mungkin Anda bisa menjelaskan. Ini kan di sidang sudah dikatakan bahwa akan mengajukan banding begitu dari tim penasihat hukum dan juga dari terpidana. Dan memori banding sudah dimasukkan, sudah ada tanda terimanya begitu. Bisakah ini memang ditarik kembali? Jadi banding itu hak dari para pihak, ya, terdakwa maupun penasihat hukum atau terdakwa. 235 ayat 1 KUHP mengatur, jadi bisa dicabut banding itu. Jangankan misalkan baru mengajukan secara memori, di PT pun selama belum diputus boleh dicabut banding itu. Walaupun sudah diproses? Boleh, selama belum diputus boleh dicabut. Cuman saya kira, maaf dengan segala hormat saya katakan, inilah Ahok. Kan kita mengenal Ahok itu orang dipersepsikan seorang kasar, seorang keras kepala malah kan, bertahan dengan sikapnya. Dia seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah, walaupun dengan versinya beliau dan kawan-kawan terzolimi. Kan bayangkan yang dia anggap salah, tapi dia nerima putusan. Saya juga selama jadi hakim, nangani para pejabat, koruptor, jarang, bahkan tidak pernah, saya berani mengatakan, tidak pernah nerima putusan. Pasti banding. Pasti banding, kasasi sampai PK. Maka ketika saya mendengar Pak Ahok mencabut tanpa kuasa yang beliau, tapi keluarganya dia menerima mencabut banding, saya harus berani mengatakan, dialah seorang yang jenius. Apa artinya itu? Maksudnya perbedaan sikap tidak banding, menerima atau tidak percaya dengan proses hukumnya? Mungkin ini bisa dilihat. Kita ingatkan dari awal sampai akhir kita berpasangan terus membahas kasusnya Pak Ahok. Kan apakah putusan ini karena ketuhanan atau karena tekanan? Nah, berkali-kali. Terlepas saya sebagai pengamat hukum, tapi lihat selama ini proses kejadian ini kan ada yang menarik terus kan? Artinya ada sesuatu yang seolah-olah dari mulai penyelidikan, penuntutan sampai putusan, apa yang terjadi? Ya, kan seolah ada sesuatu yang disimpangi. Nah mungkin Pak Ahok tadi saya senang kalimat ini, dia merenung apa kan saya pikir mungkin juga nanti jangan-jangan di PT juga ada demo lagi, ada gelombang lagi, kasasi ada lagi. Rame lagi lah. Ujungnya akan sama gitu. Ketika mungkin Pak, sekali lagi mungkin hanya perkiraan saya, toh banding juga saya akan dijolimi lagi, kasasi saya dijolimi lagi. Ini pertimbangan apa saya? Lebih saya terima putusan. Nah ketika terima putusan dengan jiwa besar, dengan kenegarawanan, sudah biar bangsa tadi kepentingan bangsa yang lebih besar, apakah orang-orang lain masih saya mendijolimi? Saya udah terima kok, kalau memang saya salah saya terima. Maka saya bilang kaget ada seorang terdakwa yang keras kepala, yang keras, nggak mau kalah sikap, tapi ketika dinyatakan salah, kok dia nerima putusan. Itu satu. Kedua, bagi saya lihat, ketika Pak Ahok sekarang
PT MA tidak melakukan, bukan berarti dia salah. Karena ada upaya hukum luar biasa. Sekali lagi, ya kita nggak tahu kan, siapa tahu nanti Tuhan memberikan jalan, Tuhan punya rencana ya, punya bukti baru, ya ada keadaan baru atau hal yang lain. Pak Ahok mesti punya PK kok. Dan ini, kalau banding kasasi, perhitungan saya, kalau misalkan ada orang-orang misalkan sekali lagi yang tidak puas terhadap Pak Ahok, ya, entah itu karena tekanan atau kepentingan. Sekarang kan yang bermain itu kekuasaan lagi koalisi. Maaf sekali di luar pengetahuan saya hukum. Tapi saya harus berani mengatakan, ada kekuatan yang selalu bergelombang, kekuasaan yang sedang bermain. Jangan-jangan di PT ditambah, jangan-jangan di kasasi tambah. Mending terima. Kalau PK nggak bisa tambah hukuman. Tidak bisa Itu hukum dari saja kan sudah berlaku hukum tetap. PK nanti hukuman tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kalau sekarang banding dan kasasi bisa 5 tahun. Kan sekarang ada pengamat-pengamat yang mengatakan ahli hukum, itu ringan kok 2 tahun, yang lain 5 tahun. Kan akan lebih sadis lagi saya kira. Maka saya bilang saya salut kepada Pak Ahok, ya. Kok dia orang yang tadi maaf saya katakan keras kok terima putusan. Nah, ini strategi yang saya bilang sangat dikatakan, bukan dari penasihat hukum malah kan, dari Pak Ahok dan keluarga ini strategi yang sangat jitu dan jenius di lihat hukum. Para hukum saya kira nggak pernah pikiran itu. Selama ini kan penasihat hukum pasti banding, kasasi. Tapi saya kaget kan, oh betul, kalau takut dia terjolimi, takut tadi ada kekuatan, ada kekuasaan bermain, lebih baik terima. Justru lebih baik terima. Nah, terima kan nanti, sekarang udah inkrah, siapa tahu dia ada pengurangan kan, remisi ya, urip aja 20 tahun setengahnya, masa Pak Ahok yang kejahatannya dalam tadi nggak salah, masa nggak ada remisi. Nah sudah remisi mungkin masyarakat tenang, udah tenangan, saat saya kira saya berharap Pak Ahok ajukan PK lah nanti. Masih ada ruang tadi seperti dikatakan Pak Asep, sebenarnya kalau melihat pasalnya begitu, kalau mau lebih berat lagi memang masih bisa begitu, hukuman terberatnya masih 5 tahun gitu. Tapi gini sebelum lupa, kan masalahnya tadi jaksa itu sekarang banding. Nah sekarang kan jaksa suka dengan alasan profesionalisme, keadilan. Nah sekarang ini kan, saya sering katakan juga di sore, saya ingat di sini juga, saya kira sejarah selama jadi hakim, hampir 20 tahun lebih dan beberapa teman saya tanya, tidak pernah ketika dakwaan alternatif dia nuntut PW, hakim menjatuhkan lebih berat, ya, dia ngajukan banding. Nah persoalannya sekarang kan ketika jaksa mengajukan banding dengan alasan profesionalisme, alasan keadil, berani nggak dia nyabut? Nah itu gimana? Nah kalau nggak nyebut ya perkara harus maju perkara. Jadi karena tetap saja kan? Ya karena sekarang status ini berarti Pak Ahok terbanding. Dia pembandingnya adalah jaksa. Kalau tadi kan sama-sama terbanding. Dalam kasus ini ingat, selama jaksa tidak mencabut bandingnya, perkara akan diperiksa oleh PT. Karena pembandingnya adalah JPU. Nah cuma pertanyaan saya sekarang bola di jaksa, berani nggak dia nyebut banding? Kalau dia nggak nyebut banding, berarti Pak Ahok harus diperiksa di pengadilan tinggi. Yang saya khawatirkan tadi, kekuasaan bermain, Pak Ahok ditambah hukuman. Ada kemungkinan itu, bagaimana dari kenapa enggak? hukum? Jadi seperti Kang Asep bilang itu segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, ada mungkin juga penambahan, mungkin juga pengurangan, mungkin juga sama dengan putusan pengadilan negeri. Segala kemungkinan mungkin terjadi. Tapi yang jelas kami percaya, dan mungkin nanti di konferensi pers yang nanti kami percaya bahwasanya itu mungkin alasan kedua, alasan ketiga. Ada alasan pertama yang mungkin yang akan diumumkan siang nanti. Kenapa sih Pak Ahok melakukan pencabutan ini? Tapi baru akan diungkap nanti. Bukan alasan hukum ya pasti ya. Sebenarnya alasan hukum mungkin salah satu alasan, tapi bukan itu alasan utama mungkin. Ya. Tapi itu kembali lagi ke kalau sampai jaksa tetap mengajukan banding, ini kan berarti mau tidak mau tim penasihat hukum tetap maju dan ada kemungkinan tadi bahwa Ahok akan kembali menghadapi putusan yang baru begitu setelah direview oleh pengadilan tinggi. Nanti kita akan bahas juga, dan saya mau tahu juga karena Pak Rolas ini juga terus mengunjungi Pak Ahok di dalam tahanan, apa kabar Pak Ahok? Itu mungkin sedikit juga saya mau tahu juga mengenai hal itu. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih membicarakan mengenai keputusan dari keluarga Ahok untuk menarik banding yang sebenarnya sudah dimasukkan oleh tim dari penasihat hukum. Tapi kembali lagi ke pertanyaan mengenai bahwa kalau jaksa tetap mengajukan banding dan memasukkan memori banding, ini kan berarti ya tetap maju begitu. Apapun yang tadi sudah diminta batalkan oleh keluarga Ahok, tampaknya memang harus tetap maju. Dan kemungkinan ini tampaknya kemungkinan yang paling besar terjadi begitu, Bang Rolas. Jadi kalau sampai sekarang, hitungan sampai sekarang, ketika jaksa belum mencabut bandingnya dan dia sudah memasukkan memori banding, artinya berkas akan jalan. Artinya kami dalam waktu dekat akan menyerahkan kontra memori banding terhadap banding yang dibuat oleh jaksa. Ya, jadi bisa dilawan juga untuk pengajuan banding ini juga. Ya kan, isi lawannya seperti apa? Ya tergantung kira-kira memorinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya berkas akan jalan terus, proses akan jalan terus sebagaimana diatur dalam hukum acara. Ya putusannya
tergantung pengadilan tinggi lagi. Bagaimana masyarakat akan melihat kalau memang jaksa akhirnya menarik banding menurut Pak Asep? Hanya mungkin ya bisa dikatakan hanya karena pihak terpidana menarik, akhirnya jaksa pun menarik. Dan kita tahu catatannya adalah hukumannya sebenarnya lebih berat daripada tuntutan jaksa pada saat sidang di pengadilan negeri. Kalau saya duga ya, kalau menarik alasannya agak susah. Karena kalau lihat pernyataan Jaksa Agung di media, mungkin bisa diputar kan, ya itu Jaksa yakin dengan 156, ya profesionalisme, keadilan itu yang saya kalau tidak salah itu ya. Tapi kan persoalan Jaksa ini kan mengajukan dakwaan alternatif 156 atau 156A. Silakan pilih. Nah hakim kan tidak salah katakan memilih, terlepas kita sudah seputusan. Kata hakim 156, berarti kan kemauan Jaksa sudah dipenuhi. Malah lebih kan, ketika jaksa 156 hukumannya percobaan, ini 156A hukumannya 2 tahun. Sekali lagi pengalaman saya ya, sekali lagi saya tidak pernah melihat atau saya sendiri mengalami, tidak pernah ada kasus kayak gitu. Nah sekarang kebetulan si terdakwanya nerima, ketika lu salah atau 156, 156A dan lu dihukum. Kan aneh sekarang, kok jaksanya malah banding. Nah sekarang kalau dia banding mau menarik, saya bingung. Ntar alasan kita, malah saya sedang menunggu alasan Jaksa Agung, alasan kan dia laporan ke Jaksa Agung, ini perkara menarik. Nah, saya pengen dengar nanti jaksaan, apa alasannya kalau jaksa menarik bandingnya. Karena selama ini saya pegang alasan yang kemarin kan. Nah, harusnya kan sudah terpenuhi. Nah, kalau dia bertahan 156 nanti, saya lebih enak, nanti mungkin kontra memori dari dia lebih enak. Ya, lebih enak menghantamnya kan, bahwa hakim pasti salah dong, pasti katakan salah, yang benar itu 156, bukan 156A. Nah, tapi kan 156 kan unsur kesengajaan ada, dua-duanya kan dalam persidangan sering saya katakan dengan tim di sini tidak terbukti kan. Kalau tidak terbukti kan aneh, nanti lucu kejaksaan dalam memorinya. Wah ini terbukti 156 kalau sengaja gini. Oke, itu menggambarkan betapa ada kejanggalan antara putusan, tuntutan dan dakwaan yang mana disetujui dan lain-lain lah, beberapa kejanggalan tersebut. Siapa yang sebenarnya bisa benar-benar mengawasi? Kita punya KY, kita punya MA yang mungkin bisa melihat sebenarnya perjalanan sidang ini bagaimana. Kalau tadi Pak Asep mengungkapkan banyak sekali sebenarnya kejanggalan. Hal-hal yang Anda sendiri belum pernah lihat di ruang sidang Anda ataupun dari rekan-rekan Anda begitu. Apakah ada yang bisa menunjuk bahwa ini sebenarnya sewajarnya, sesuai dengan hukumnya bagaimana sebenarnya? Kalau cerdas, kalau wajar, udahlah jiwa besarnya terbuka. Ketika dakwaan diterima oleh majelis, kalau itu alternatif, sudah terpenuhi kan? Dan melebihi tuntutan, sekali lagi walaupun itu boleh kan, ya sudah kenapa terima aja. Kan sekarang terdakwanya sudah nerima, dan kenapa JPU-nya sekarang masih ngotot banding? Kalau saya sekali lagi ya, pemikiran sekali lagi. Tapi mungkin jaksaan punya pikiran lain. Gampang sederhana, ketika sekarang terdakwa didakwa alternatif, salah satu terbukti dan hakim dinyatakan dihukum, ketika jaksa mendakwa pasal lain, tapi hukumannya ringan, ini hukumannya berat. Terdakwa dengan jiwa besar, dikatakan saya mengatakan bukan jiwa besar kalau sampai mengatakan kejeniusan Pak Ahok di luar kemampuan hukumnya yang dia tidak belajar hukum. Saya yakin pengacara tidak mengajarkan hukum itunya. Tapi kenapa sih sekarang jaksa harus ngotot? Menurut saya tarik bandingnya, katakan ya sudah terpenuhi tuntutan saya dengan skala besar. Nggak usah lah gengsi-gengsi apalagi kepentingan lain, buang aja lah, sudahlah. Tegakkan hukum sesuai aturan, kembali ke basic. Biar menjadi pembelajaran bagi siapapun di persidangan. Ketika terpenuhi tuntutannya, ya sudah, mau apa lagi? Oke. Dan jadi harusnya sekarang kalau memang sudah ditarik semua, ingkrah lah ini. Pak Ahok sendiri, saya tadi mau sedikit bertanya. Banyak yang ingin tahu kondisi Pak Ahok di dalam di Makobrimob tersebut. Mungkin Anda bisa menceritakan sendiri. Ahok seorang figur yang cukup menarik. Marah-marahkah dia di dalam Makobrimob? Apa yang dia lakukan? Kegiatannya apa? Ahok itu seorang yang sangat sibuk. Tiba-tiba ditaruh di sebuah tempat di mana dia tidak bisa berbuat banyak. Apa yang dilakukan Bang Rolas? Ya, jadi sudah umum di dunia kita pengacara, kita berteman sama siapa saja. Baik dari unsur kepolisian, baik dari segi yang berkaitan dengan klien kita, karena pasti kita punya jaringan, punya teman. Nah kebetulan saya punya sahabat baik di Makobrimob, salah satu komandan disitulah beliau ini, komandan peletonnya. Nah rupanya dia juga kena giliran jaga Pak Ahok ini, iya kan. Terus ketika saya main ke sana, dia jemput saya dari luar, halo bang, bla bla gitu, udah. Saya bisikin ke dia, Pak Ahok di dalam gimana? Bikin ulah nggak? Mintanya apa gitu? Dia diam, dia bilang, saya bingung bang sama Pak Ahok. Kenapa? Nggak mau minta fasilitas. Kalau dia mau disamain aja. Kita yang bingung. Loh, orang penting kayak begini, kok disamain gitu loh? Ya apa yang ada di penjara, apa yang menjadi haknya tahanan, ya jadi haknya tahanan. Ya toiletnya di dalam situ, ya di dalam situ. Nggak ada minta fasilitas. Jadi kita bingung sendiri. Kalau istilah orang bilang, kita jadi grogi bang jagain dia. Kenapa grogi? Karena aneh.
ini tahanan ini pejabat, mantan pejabat, orang besar, orang top, kok tidak menggunakan kelebihannya ini untuk mendapatkan fasilitas lain. Kegiatannya apa Pak Ahok? Nah, jadi kegiatan Pak Ahok di sana, ketika kita besuk, dapat kegiatan dia di sana, baca buku, itu sudah pasti. Ya, baca buku, baca kitab suci, dia katanya mau buat buku. Ya, kita tunggu aja bukunya beliau. Beliau buat buku. Yang terakhir, beliau ini kan suka olahraga tuh. Ya, kita tanya dong, Pak, Bapak olahraga gimana tuh? Di sel begitu olahraga. Ya pokoknya saya olahraga, ini orang-orang BRIMOB kan orang olahraga semua nih. Ya, wah, saya kadang-kadang olahraga sama mereka, terus yang kedua, saya suka itu tuh kata dia. Nah, rupanya istilah di kampung dia di Belitung sama di kampung saya sama, namanya restok tuh. Restok. Seperti ada tiang, terus dia... up lah itu ya. Up gitu ya, kalau kita kecil dulu tuh di pintu, di bagian rumah gitu kan, waktu remaja begitu. Dia, ya olahraga dia sering kuat. Terus yang terakhir beliau mengatakan, mungkin salah satu keadaan ini juga membuat dia beristirahat dari kegiatan. Selama ini kan, waktu kita meeting di balai kota juga sama beliau, sambil makan, sambil tanda tangan, sambil diskusi. Belum di demo. Ada kekhawatiran tidak terlihat dari Pak Ahok ini? Kita tahu bahwa pasal yang dikenakan pada Pak Ahok ini kan pasal penodaan agama. Dan di Makobrimob ini kan ada beberapa tahanan yang memang tahanan teroris begitu. Apakah ini membuatnya khawatir? Ya. Sebenarnya kalau dari diri Pak Ahok sendiri, beliau cukup tenang, cukup dewasa, cukup sabar. Yang banyak khawatir adalah pihak keluarga. Ya, sama seperti ketika beliau juga dapat ancaman waktu di Cipinang, ya makanya dipindahkan ke Makobrimob, terus ancaman itu nyata, itu ada. Ya, di Makobrimob apakah ada ancaman atau enggak, sampai sekarang kita masih belum mendengar. Tapi desas-desus sih pasti ada aja lah. Nah, yang ketiga adalah yang paling khawatir itu sekarang di sini dari pihak keluarga, istri dan anak beliau dan keluarganya. Itu yang paling. Kalau Pak Ahok sendiri sih dia cukup, dia percaya sama keamanan di Brimob itu akan bisa aman lah sebagai itu. Gitu. Jadi sejauh ini cukup tertib lah sebagai tahanan di dalam Makobrimob. Cukup tertib. Itu teman polisi itu orang yang nggak punya kepentingan loh. Ibarat kata apapun saya tanya dia pasti akan jawab dengan jujur. Padahal gitu. udah secara politik dikalahkan, secara hukum dijolimi, keluar ada penekanan. Coba gila ya. Saya nggak tahu mungkin Pak Asep sabar itu dari dunia hukum luar biasa. Pak Asep terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Rolas sudah hadir dari tim penasihat hukum.